Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baiklah saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang berbahagia, termasuk teman-teman, saudara-saudara sekalian, bapak ibu yang mengikuti iktikaf malam ke-25 tadi malam. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita semua menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan malam-malam ganjil 10 hari Ramadan dengan beriktikaf, memperbanyak menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak sholat sunnah, tadarus, zikir, dan muhasabah untuk mengevaluasi diri kita guna melangkah persiapan untuk tahun-tahun setelah Ramadan. Mudah-mudahan iktikaf kita pada kesempatan malam tadi membawa berkah. Kalau dilihat wajah-wajahnya ini sudah bersinar semua ini ya. Sinare ana sing bentir, ana sing jebule wajahnya bersinar. Mudah-mudahan tadi malam turun malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam turunnya Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Saudara-saudara jamaah sholat subuh yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, beberapa waktu lalu saya berbicara tentang bagaimana muhasabah. Tapi kayaknya ini sebagian besar nggak mendengarkan apa namanya bagaimana muhasabah itu. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan, karena muhasabah itu tidak berhenti pada muhasabah tersebut, tetapi ada kelanjutannya yang disebut dengan dulu pada kenal ya. Setelah kita bermuhasabah, oh belum diajarkan, nah sekarang kita ajarkan.
Kemarin saya berbicara tentang muhasabah. Intinya muhasabah itu adalah memandang bahwa ibadah-ibadah wajib, ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, haji, umroh, haji ya, silaturahmi, ya, menyambung silaturahmi, ya, birrul walidain, mendidik anak dan sebagainya. Itu adalah bagaikan modal kerja bagi seorang pebisnis. Tidak boleh ada yang kelewatan. Kalau kelewatan podo karo modalnya berkurang, lama-lama akan habis. Maka kita harus berhati-hati dengan ibadah-ibadah wajib, harus di manage dengan benar. Dan yang kedua, ibadah-ibadah sunnah itu adalah bagaikan keuntungan bagi seorang pebisnis. Seorang pebisnis pasti ingin untungnya memperoleh yang sebesar-besarnya. Setiap peluang harus diraih. Ini ada Ramadan big sale, harus dipersiapkan dengan benar. Itulah kalau orang pebisnis. Maka terhadap ibadah-ibadah sunnah, ya mari kita lakukan ibadah-ibadah sunnah semaksimal yang kita bisa meraihnya. Dan yang ketiga, muhasabah itu adalah memandang perbuatan maksiat itu bagaikan kerugian di dalam berbisnis. Tidak ada seorang pebisnis yang ingin memperoleh kerugian, senang dengan kerugian, itu enggak mungkin. Maka kita sebagai orang beriman, ya, harus sejauh-jauhnya menghindari maksiat tersebut. Nah, tiga itu ya kemudian dihitung-hitung, ya, terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap ibadah wajib, apa yang telah dilakukannya terhadap ibadah sunnah, ya. Masihkah kita terjatuh di dalam perbuatan maksiat? Nah, setelah memperoleh hasil, ya, selama 1 tahun ini, maka perlu dilakukan langkah berikutnya, yaitu yang disebut mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu adalah menindaklanjuti hasil dari muhasabah. Tentang ibadah wajib misalnya, sholat 5 waktu, mana yang paling sulit dari sholat 5 waktu berjamaah? Mana yang paling sulit? Subuh misalnya. Hasil muhasabah ibadah wajib subuh saya apa misalnya? Bolong-bolong. Nah, kita harus melakukan mujahadah dari itu semua. Apa itu mujahadah? Menghukum diri kita seberat-beratnya, ya, agar jangan sampai subuh tersebut menjadi bolong. Misalnya tahun ini saya rencanakan menghukum diri saya, ya, datang ya, biar bisa subuh dulu Pak. Jadi minimal 15 menit sebelum waktu subuh, nah, sudah datang ke masjid. Harus dihukum begitu. Itulah langkah-langkah yang ditempuh oleh para salafus soleh. Salafus soleh kalau melakukan pelanggaran, dihukum dirinya sendiri dengan hukuman seberat-beratnya, ya. Seperti tadi sholat subuh saya bolong-bolong, ya. Saya hukum diri saya dengan datang 15 menit sebelum subuh plus jajake teman 100 orang. Wah, harus, dan kita harus konsekuen dengan apa yang kita ambil. Itu namanya mujahadah, ya. Memang harus begitu, ya. Kalau tidak begitu nanti
tidak ada efek jera. Kemudian misalnya baca Quran, baca Qurannya tidak rutin setiap hari, maka di hari ketika kita tidak membaca Quran itu harus kita hukum. Hukumannya adalah gaji dipotong separuh, teman-teman ya. Gaji dipotong separuh plus tadarus 5 jam dalam semalam. Ya awal-awal ringan-ringan lah ya. 1 jam saya 1 jam. Sahabat selalu duit. Iya. Iya. Nah, Qurannya juga kena, Pak. Jadi selain dihukum tadarus 1 jam aja lah. 1 jam dalam semalam plus gajinya dipotong. Artinya apa? Ya untuk infak atau untuk sedekah. Dengan cara seperti itu diharapkan apa? Diharapkan seorang itu apabila kurang masalah ibadah dan ketaatannya, yaitu ada efek jerah. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Umar terlambat asar, kebone yang diwakafno gitu. Iya. Nah, ini daripada nggak punya kebun, Pak. Oh iya, gaji. Kebunnya kalau Abu Tolha terlambat asar bukan kebunnya tapi hasilnya selama setahun diinfakkan. Jadi harus begitu hukuman yang membuat efek jerah, biar ibadah-ibadah wajib itu aman, ibadah-ibadah wajib itu aman. Tidak boleh ada yang, karena ibadah wajib tadi seperti modal kerja. Ibadah sunnah juga begitu. Nah, ada seorang salaf yang ibadah sunnahnya berkurang, dia menghukum dirinya sholat sunnah sepanjang malam, tidak di dalam masjid, tidak di dalam rumah, tapi dihukum dirinya di ororo kalau di sini ya. Biar apa? Biar selain capek dia harus merasakan dinginnya malam. Ya. Kenapa? Ya kemarin tidak sholat sunnah, dihukum seperti itu. Ini yang nggak punya kebun, yang nggak punya duit, ya. Hukumannya dengan sholat malam ya di waktu yang dingin, tidak di dalam rumah, tidak di dalam masjid, ya, tetapi di luar, ya, bisa di atap masjid, bisa di halaman, bisa di ororo, gitu, ya. Bisa di pesisir, ya, biar tambah dingin. Kalau kita tidak keras, ya, kalau kita tidak keras terhadap diri kita, kalau kita tidak keras dengan hawa nafsu kita, maka kitalah yang akan diinjak-injak oleh hawa nafsu. Kitalah yang akan diperbudak oleh hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu harus kita kekang ya dengan hukuman fisik yang keras, dengan hukuman harta yang keras kalau kita punya harta. Demikian juga ketika terjatuh di dalam maksiat, harus dihukum sekeras-kerasnya, ya, harus dihukum sekeras-kerasnya. Misalnya maksiatnya apa yang masih biasa dilakukan, misalnya chattingan dengan lawan jenis, harus dihukum. Hukumannya apa? HP-nya diinfakno nang masjid. Mau tuku ndeh malah. Ya, tapi minimal kan minimal kan keluar uang dia. Nah, kita harus begitu. Selama kita tidak bisa begitu, ya kita seperti ini aja. Puluhan kali ketemu Ramadan kita nggak ada perkembangan apa-apa. Ya, bahkan bisa jadi ya semakin lama keimanan kita semakin menurun, ya, prestasi ibadah kita makin lama makin menurun. Kita harus keras ya terhadap hawa nafsu, ya, hawa nafsu itu liar. Kalau tidak dikeras, kalau tidak dididik dengan keras, maka kitalah yang akan menjadi budak-budak hawa nafsu. Itulah yang namanya mujahadah. Ya, jadi muhasabah dilakukan dengan benar, dengan teliti, dengan akurat,
ya, baru dilakukan mujahadah. Bagaimana ini efek jerahnya? Efek jerah ya macam-macam ya. Ada orang yang apabila hukumannya berupa harta malah seneng karena mau ditiakeh. Ya, dibuat hukuman-hukuman yang paling tidak disukai, ya, paling dihindari, ya, biar apa namanya Ramadan seperti ini bisa mentarbiyah dan mentaskiyah kita, ya, menjadi hamba-hamba yang lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Hawa nafsu itu kalau diperturutkan, ya, maka kita tidak ubahnya sebagai bahimatul an'am, karena bedanya manusia dengan binatang itu terletak pada kemampuan akalnya, ya, kemampuan imannya, ya, mengendalikan hawa nafsunya. Demikian saudara sekalian, ya, mudah-mudahan di dalam iktikaf tadi malam, ya, sempat mengevaluasi diri masing-masing, kemudian bisa menemukan kelemahan masing-masing, dan nanti akan ditindaklanjuti selepas Ramadan dengan mujahadah yang akurat, mujahadah yang bisa menimbulkan efek jerah untuk semakin mampu menjadi pawang-pawang hawa nafsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.